Oke, iya baik. Saya sempat juga baca di Instagram milik kakak sempat diundang di Amerika, betul ya? Di Chicago University, betul? Iya betul. Itu sempat di ini. Bisa ceritakan? Waktu itu di Arizona State University. Hanoi ini awalnya komunitas, terus sekarang sudah jadi sebagai organisasi sah, sebagai yayasan. Iya. Lalu kakak tadi sempat sebutkan kalau Hanoi ini adalah komunitas, kemudian menjadi sebuah organisasi dan sudah disahkan. Lalu kita juga beroperasi di seluruh, ya kita coba ya, Hanoi ini mencoba untuk beroperasi di seluruh kampung-kampung di Papua, di mana kondisi infrastruktur masih berat. Dan dan buku-buku yang diberikan itu pun tidak gratis, betul kakak ya. Artinya harus ada sumbangsih dari banyak sekali investor, dalam hal ini investor buku maupun uang maupun berbagai macam itu. Nah, bagaimana Hanoi ini bisa memenuhi kebutuhan operasional yang begitu besar ini kakak untuk beroperasi di Papua? Di lain sisi Hanoi ini juga merupakan sebuah organisasi non-profit ya, artinya bukan profit oriented. Nah, itu bagaimana kakak bisa mengatasi masalah-masalah operasional ini? Oke, jadi sejauh ini Hanoi ini punya tempat sekretariat ada di Papua dan di Jakarta pun ada. Di Jakarta kami ada di Pamulang. Jadi untuk menangani operasional ini kami kadang ada beberapa teman-teman kami yang kerja secara profesional, mereka pun ada berkat lebih, begitu mereka bantu untuk kami. Terus kami pun juga kami sendiri punya menjual merchandise gitu, kayak baju, terus gelang, itu kami pun jual untuk operasional kita tetap jalan. Dan selain itu kami pun ada kayak proyek kegiatan gitu, kayak buku-buku itu misalkan distribusi ke daerah mana, ke sekolah mana. Kami biasa juga cari fundraising ke perusahaan-perusahaan yang ada di Papua. Salah satunya itu Freeport, mereka sering sekali membantu kami. Ini bukan promosi, tapi ini memang karena mereka memang bantu kita gitu. Terus juga teman-teman dari Papua Muda Inspiratif, jadi beberapa teman-teman, dan juga ada organisasi teman-teman dari gereja pun mereka juga support kami juga. Jadi itu jatuhnya itu kayak per project gitu. Cuman kalau untuk operasional sehari-hari di kantor kami itu kita tahu ada orang-orang yang ada orang baik lah, mereka ada yang kontribusi di bank akun kami, karena kami sekarang sudah yayasan, jadi pasti di sana di bank akun kami tidak caring sama sekali, tapi selalu ada orang-orang baik yang selalu mensupport juga di sana. Terus juga kita menjual merchandise, terus juga ada beberapa teman-teman yang juga kontribusi. Itu yang bisa kami hidupi. Kita punya sekretariat bisa berjalan gitu. Dan juga kalau ada lebih, kami bikin kegiatan untuk adik-adik di sekitaran sekretariat. Dan bahkan kami bisa kirim buku ke beberapa kampung-kampung yang membutuhkan sekali itu. Kalau kami memang tidak ada sponsor dari manapun, kami pakai uang itu untuk ini. Kita pakai uang itu untuk support ke sekolah-sekolah yang sangat butuh sekali di sana. Ya, adik-adik maksudnya. Tapi kalau di kampung itu kita coba kenalkan, ayo kita sekolah, tapi di sana malah pikir orang tuanya justru ya, orang tua bilang, buat apa sekolah? Ini tanam pisang, tanam singkong juga sudah susu makan kita. Sedangkan kalau di kota sebaliknya, mereka suruh sekolah tapi cita-citanya hanya jadi PNS. Nah, apakah itu kakak rasakan juga gitu? Karena ini yang jadi PR utama gitu di Papua, karena hanya sekolah tujuannya cuma jadi PNS karena terjamin begitu. Sedangkan di kampung dia tanam singkong, tanam pisang, selesai, tidak perlu baca buku gitu. Dari tahun berapa ya waktu itu eksperimen, dari tahun 2000-an muncul itu pemikiran apa jadi PNS ini, terus sehingga itu pun kayak membuat anak-anak Papua itu tidak bisa berpikir out of the box. Betul. Gitu. Jadi PNS gampang, terus terlalu ini. Jadi kerjanya kayak gitu, sehingga itu ya kuliah pun juga bisa biasa-biasa, tidak harus
ini, sehingga itu dampaknya besar sekali. Dan sampai ke sini pun banyak anak Papua yang seperti itu, dan bahkan ini kan menciptakan suatu culture yang baru di masyarakat Papua. Dan puji Tuhannya sekarang itu sudah mulai berubah. Banyak anak-anak muda Papua yang berkreatif, banyak anak muda Papua yang sudah mulai berbisnis. Di sana ya orang tua pun jangankan di kampung, di kota-kota pun masyarakat yang ekonominya di bawah rata-rata ya, masyarakat yang ekonominya itu mereka pendapatannya itu for living. Mereka ekonominya itu untuk kebutuhan sehari-hari, mereka dapat uang ya untuk makan sehari-hari. Itu mereka merasa sekolah itu tidak terlalu utama gitu. Itu tidak di kota bahkan di kampung sama. Itu kondisi yang sangat prihatin sekali, di mana keluarga yang pendapatannya di bawah rata ini, anak-anak ini mereka akan besar saya melihat mereka akan besar itu kalau tidak diawasi pasti mereka akan menjadi pengacu di kota. Ya betul, karena saya lihat ini masalah literasi ini kalau saya bilang tip of the iceberg ya. Jadi di bawah itu masih banyak, tapi kalau kita tidak menyelesaikan ujungnya, ya kita tidak akan lihat keseluruhannya, begitu ya. Karena Setuju. awal itu kan baca tulis, lalu kita mulai digitalisasi, bukan dipercepat digitalisasi tanpa tahu bagaimana membaca atau menulis gitu. Itu menjadi PR utama di Papua ya, sampai saat ini masih di posisi terbawah. Padahal sudah era disrupsi ya. Bagaimana kakak sendiri melihat masalah ini di daerah-daerah kampung, di daerah-daerah adat yang belum tersentuh teknologi begitu? Merasa kasihan gitu dengan masyarakat, karena masyarakat yang begitu awam, terus begitu tidak tahu dengan perkembangan teknologi terjadi. Tapi ketika mereka tiba-tiba langsung misalkan dengan HP gitu kan, mereka kan tidak tahu baca, tapi ketika HP itu bisa aksesnya mana saja, ketika HP itu kita berpengetahuan tinggi, terus HP itu bisa manfaatkan untuk transaksi uang, bisa manfaatkan untuk hal-hal yang positif. Mungkin apalagi sekarang ini orang bisa YouTube, orang bisa TikTok, dan bisa mendapatkan uang dari sana. Tapi kalau masyarakat yang awam di sini memanfaatkan HP itu hal-hal yang negatif, kayak misalkan taruh untuk pornografi di sana, hal-hal yang dimana terus juga HP yang bagus untuk ini, tapi mereka tidak memaksimalkan penggunaan HP itu sebagai mestinya, sehingga ini masalah yang besar juga ada di masyarakat di sini, apalagi masyarakat kampung-kampung. Dan jadi digital literasi perlu juga harus disampaikan ke masyarakat akar rumput, seperti penggunaan HP-nya, tujuannya seperti apa, kenapa harus pakai HP itu. Jadi biaya penggunanya maksimal, terus juga jangankan masyarakat. Di sini juga saya melihat beberapa kantor-kantor ASN juga itu sekarang kan semua kan serba online kan. Tapi kakak yang itu, orang tua yang itu, mereka tidak bisa ngetik lah, tidak bisa pakai komputer kali gitu kan. Jadi itu pun juga jadi masalah besar. Ini sebenarnya karyawan aktif, tapi karena sekarang harus mulai digitalisasi, ya mereka tidak bisa disuruh belajar, ya mereka bilang tidak bisa gitu. Jadi betul. Itu juga yang saya temukan kakak waktu kemarin, yang saat kita masuk ke masa COVID, di mana seluruh harus online. Tiba-tiba di daerah Papua, di mana 30% guru ya itu belum literasi digitalnya kurang gitu ya. Artinya belum paham mengenai bagaimana cara pakai Zoom, bagaimana kita sharing presentasi, bagaimana menyiapkan materi via internet dan sebagainya. Ini PR yang sangat luar biasa. Makanya waktu terjadi pandemi ini, lalu kita rasa di Papua aman, tapi ternyata kebijakan ini berlaku juga di Papua. Akibatnya ya kita semakin tertinggal gitu ya. Awalnya kita cuman tidak tahu baca tulis. Lalu kita sadar, ternyata kita juga tidak bisa digitalisasi, kita belum literasi, digitalisasi ini belum sampai ke Papua. Nah ini jadi PR yang luar biasa. Akhirnya kita sadar begitu ya, masalahnya tuh luar biasa di Papua ini. Bagaimana kakak melihat ini? Kemarin kan sempat kita online, sekarang puji Tuhan sudah offline. Tapi sebelumnya ini kita jadi sadar, kita ada sakit ini, ada penyakit ini, gitu. Pandemi itu kan suatu masalah yang besar yang
dampak yang besar sekali ke kami. Terus pertama kita para guru-guru di sini kan sebelumnya kan mereka mengajar secara langsung, belum pernah pakai komputer. Ya, komputer mungkin mereka pakai juga, mungkin mereka pakai print, cuman itu kayak minta tolong kalau untuk print. Tapi sekarang kan kalau pas online itu kan harus live, harus share upload file. Terus sekarang kurikulum yang baru ini pun harus semua ada di internet. Betul. Itu kurikulum yang baru ini yang Merdeka Belajar ini semua harus materinya harus ambil dari internet dan filenya semua internet semua. Jadi banyak guru-guru yang mengalami kewalahan juga. Tapi begitu bersyukurnya itu ada beberapa guru-guru yang juga cepat bisa belajar tentang hal itu. Cuman rata-rata kalau guru-guru kami banyak sekali di Papua itu, terutama guru-guru yang mengabdi di daerah pedalaman, mereka butuh waktu untuk mengenal hal itu. Jangan kan untuk kayak download, buka email, mereka pengen komputer untuk ini. Saya tangannya berat gitu, tangannya goyang gitu kan, untuk bayangkan mouse saja gitu, mereka tangannya goyang. Jadi perlu sekali untuk dibiasakan, perlu sekali untuk disupport guru-gurunya untuk terbiasa untuk pakai komputer. Jadi iya, kendala di Papua ada pembangunan fisik maupun non fisik ya. Kalau fisik kita infrastruktur masih jadi PR, non fisik ya ini tadi PR sumber daya manusia di Papua masih kurang sekali. Lalu bagaimana kita bisa memperkenalkan internet kalau tidak ada internet gitu ya? Tidak ada sinyal di pedalaman. Begitu Kakak ya? Ini yang jarang sekali diperhatikan oleh terutama pemerintah. Jadi kebutuhan masyarakat seperti apa gitu. Jadi Papua itu semuanya dimanjakan, pemerintah pun memanjakan masyarakat begitu. Jadi kebutuhan di sini kayak misalkan utamaan pendidikan itu yang harus diutamakan, tapi utama pemerintah perhatikan yang di bidang lain, bagian lain gitu. Jadi pemerintah mau bikin pembangunan seperti bagaimanapun tidak sampai ke masyarakat bawah, tidak sampai kena, karena kan hal-hal yang dasar seperti ini tidak pernah diutamakan dulu gitu. Betul. Jadi apalagi SDM kami yang sangat orang asli Papua masih membutuhkan transformasi. Nah, itu salah satunya itu melalui pendidikan gitu. Jadi ya saya pikir ini jadi teguran untuk pemerintah juga bagaimana bisa memperhatikan yang pendidikan lebih awal dulu ini. Karena masyarakat Papua sekarang ini masih dalam proses transformasi dari kehidupan yang dimana dulunya kan dengan alam, tapi sekarang sudah mulai untuk masyarakat modern, di mana masyarakat harus kayak gaya hidup yang berbeda begitu. Jadi mau dan tidak mau masyarakat ini harus upgrade diri, dan salah satunya ya kita dari komunitas pun harus mendorong mereka untuk mengubah gaya hidup ini. Iya, saya harapkan melalui diskusi kita hari ini ya setidaknya ada pemerintah yang mendengar apa kebutuhan masyarakat ya. Bukan apa yang pemerintah pikirkan kita butuh, tapi apa yang benar-benar kita butuh. Betul ya Kakak ya? Iya, setuju Kakak. Oke. Terakhir Kakak, pertanyaan terakhir, mungkin Kakak sudah 5 tahun berjalan bersama Hanowene ini. 5 tahun ke depan apa rencana Kakak? 5 tahun ke depan Hanowene bisa jadi salah satu organisasi yang dimana terpercaya untuk terutama di bidang pendidikan, karena memang kami fokus di bidang pendidikan, dimana kami bisa lebih lagi untuk mungkin Hanowene bisa jadi salah satu tempat yang bisa menyediakan pelatihan untuk guru-guru yang kurang mampu, yang membutuhkan skill kayak begini. Jadi harapannya itu guru-guru yang di pedalaman itu dikasih bekal, kasih pelatihan untuk mereka, karena anak-anak itu kalau anak-anak itu akan pintar kalau guru mereka pintar gitu. Jadi guru seperti apa, anak-anak itu akan jadi seperti mereka. Jadi kita sudah kirim buku ke beberapa daerah ini. Jadi guru-guru yang kami kerjasama, kami akan skill up mereka punya skill untuk melatih mereka, dan juga kami bisa menjangkau lebih banyak lagi daerah-daerah pedalaman di pelosok daerah Papua dan Papua Barat, terutama daerah kampung-kampung yang membutuhkan sekali. Di sana kami akan hadir di sana untuk membantu saudara-saudara kami yang sangat membutuhkan, dan juga harapan kami bisa bekerja sama dengan pemerintah lokal, bahkan perusahaan-perusahaan yang terlibat yang ada di Papua ini, sehingga pergerakan kami tidak hanya kami sendiri yang berjalan, tapi
ada beberapa stakeholder yang juga bisa kerjasama dengan kami untuk berjalan sama-sama untuk misi besar tentang kemanusiaan ini. Kami sendiri kami tidak mampu, jadi butuh banyak orang untuk keterlibatan di jalan ini. Iya. Bagaimana? Lalu kalau kakak bisa share mungkin apakah ada channel gitu supaya kita bisa bagaimana kita bisa support Hanawene tetap ada? Iya betul. Iya. Melalui apa kakak? Buat teman-teman yang nonton video ini bisa dukung Hanawene, kami itu bisa mendukung. Kalau finansial bisa kirim ke rekening Hanawene, itu kami ada Bank BRI sama Bank Papua, Bank BNI sama BNI di website kami di hanawene.org. Terus teman-teman kalau mau donasi buku, kami pun di sana di sosial media kami itu ada nomor kontak yang bisa dihubungi atau bisa DM langsung, bisa hubungi langsung ke sosial media Hanawene. Di sana ada teman-teman yang akan respon bagaimana di luar Papua, bahkan di Papua. Jadi bisa donasi kami buku-buku, dan juga kami juga bisa menerima pakaian, sepatu, terus alat belajar lainnya gitu untuk membantu adik-adik kami di pedalaman sana. Jadi kami pun menerima pakaian, terus sepatu, terus bolpen, terus buku yang layak pakai, layak baca, kami pun menerima, dan kami salurkan ke saudara-saudara kami yang sangat membutuhkan. Jadi bisa hubungi kami melalui sosial media kami pun, terus ada kontak juga, terus jadi itu kamu bisa hubungi kami melalui itu. Terima kasih banyak kakak. Hormat, terima kasih banyak. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Sekian episode kali ini setelah kita berdiskusi dengan kakak Neas Manimbo. Sampai ketemu di episode Papua with Dr. Jan berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.